Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Cindy Marisa selaku dosen mata kuliah Konseling Pernikahan dan Keluarga. Perkenalkan, nama saya Ainovianti dengan NPM 202 101 507 48 kelas R5K. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang mengasuh dan membimbing anak di dalam keluarga. Kehadiran anak merupakan dambaan setiap pasangan yang telah menikah walaupun memiliki buah hati. Anak adalah hak dari Tuhan yang akan menjadi takdir manusia. Setiap anak adalah pemimpin. Namun bagaimana orang tua mampu mengoptimalkan perkembangan anak, maka perlu untuk memberikan pengasuhan dan bimbingan yang positif sesuai dengan kebutuhan dan tugas perkembangan masing-masing anak. Lalu, apa hakikat mengasuh dan membimbing anak? Keluarga merupakan lembaga pertama dan utama dalam mendidik anak. Pendidikan di lingkungan keluarga merupakan dasar-dasar pertama perkembangan anak. Mengasuh dan membimbing anak ialah mendidik anak agar kepribadian anak dapat berkembang dengan sebaik-baiknya, sehingga menjadi manusia dewasa yang bertanggung jawab. Mengasuh dan membimbing anak melibatkan seluruh aspek kepribadian anak, baik segi aspek jasmani, intelektual, emosional, dan keterampilan, serta aspek norma dan nilai. Hakikat mengasuh dan membimbing anak meliputi pemberian kasih sayang dan rasa aman, sekaligus disiplin dan memberikan contoh yang baik. Ada juga mengasuh dan membimbing anak membutuhkan pengetahuan, keterampilan, dan kesabaran dari orang tua. Selanjutnya, mengapa anak perlu diasuh dan dibimbing? Menurut Lydia Harlina Martono, ia menyampaikan bahwa anak perlu diasuh dan dibimbing agar anak mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan. Lalu, pertumbuhan ialah bertumbuhnya anak dari segi jasmani. Lalu perkembangan ialah berkembangnya kepribadian anak yang tadinya bergantung dengan orang tua sehingga menjadi seseorang yang mandiri. Perkembangan anak merupakan proses yang kompleks, yang artinya perkembangan itu meliputi berbagai aspek kehidupan manusia dan terjadi sebagai hasil interaksi antara faktor bawaan dan faktor lingkungan. Nah, agar perkembangan itu berjalan sebaik-baiknya, anak juga perlu diasuh dan dibimbing oleh orang dewasa, terutama dalam lingkungan kehidupan berkeluarga. Selanjutnya, prinsip dalam mengasuh dan membimbing anak. Yaitu poin yang pertama harus penuh kasih sayang. Penuh kasih sayang di sini yaitu seorang anak harus merasa ia disayangi, disenangi, diperhatikan, diterima dan dihargai. Dan kasih sayang itu juga ditunjukkan harus secara wajar. Nah, adapun kasih sayang orang tua ya harus ajak dan tulus. Yang kedua harus nyata. Ajak dan tulus di sini artinya tetap ada sepanjang masa, bahkan saat anak berbuat salah pun dia tetap merasa bahwa dia disayangi. Nyata di sini anak-anak harus benar-benar merasakan adanya kasih sayang dari orang tuanya. Yang kedua ada penanaman disiplin yang konstruktif. Penanaman disiplin yang konstruktif di sini yaitu ada beberapa cara dalam melaksanakan disiplin pada anak. Yaitu yang pertama konsisten atau tidak berubah. Konsisten di sini yaitu ada kesepakatan antara ayah dan ibu, sehingga setiap tindakan dalam menanamkan disiplin tidak berubah-ubah. Nah, apabila terjadi perbedaan pendapat antara ayah dan ibu, agar dapat diselesaikan berdua tanpa melibatkan anak dan tidak boleh diketahui oleh anak. Yang kedua, harus jelas. Jelas di sini yaitu bisa memberikan aturan yang sederhana dan jelas sehingga anak mudah melakukannya. Yang ketiga, memperhatikan harga diri anak. Bila memungkinkan, janganlah menghukum anak tidak di hadapan orang lain. Hal ini akan membuat anak merasa malu sehingga tetap mempertahankan perilakunya yang salah tersebut atau karena gengsi. Yang keempat, memberikan hadiah. Hadiah
Hadiah biasanya berupa pujian atau barang. Nah, diberikannya itu apabila anak berbuat sesuai dengan yang diharapkan. Selanjutnya, hukuman. Hukuman di sini terutama dititik beratkan pada perbuatan anak yang salah, bukan pada diri anak sendiri, agar tidak timbul rasa dendam serta anak tidak kehilangan kepercayaan pada dirinya. Bila mungkin, orang tua harus segera berbaik kembali dengan anak tanpa rasa dendam. Dalam menegur anak, bila berbuat salah, sebaiknya jangan lupa menyebutkan perbuatan yang baik terlebih dahulu sebelum menyebutkan perbuatan yang salah. Selanjutnya, luwes. Luwes di sini jangan terlalu kaku dalam menegakkan disiplin, khususnya terhadap remaja. Selanjutnya, bersikap tegas. Apabila dianggap perlu memberikan hukuman, jangan terbawa arus bujuk rayu anak. Bersikap tegas bukan berarti bersikap kasar, baik dalam tindakan, fisik maupun perkataan. Yang terakhir, jangan emosional. Dalam menghukum anak, hindari keterlibatan emosi orang tua. Misalnya, jika orang tua dalam keadaan jengkel, dapat menghukum anak tidak sesuai dengan kesalahannya. Yang ketiga, meluangkan waktu untuk kebersamaan. Meluangkan waktu bersama anak merupakan hal yang amat penting dalam pendidikan, sehingga terciptalah lingkungan dan suasana yang menunjang perkembangan mereka. Yang keempat, membedakan yang salah dan yang benar, yang baik dan yang buruk. Orang tua harus bisa mengajarkan anaknya membedakan yang salah dan yang benar, yang baik dan yang buruk. Hal-hal yang diajarkan ialah nilai-nilai yang berlaku di lingkungan keluarga, masyarakat sekitarnya, dan budaya bangsa. Misalnya, adat istiadat, norma, dan nilai yang berlaku. Hal ini diperlukan agar anak muda menyesuaikan diri dengan masyarakat. Yang kelima, mengembangkan sikap saling menghargai. Orang tua perlu mengembangkan sikap saling menghargai satu sama lain. Misalnya, bila orang tua berbuat salah, jangan segan-segan untuk meminta maaf. Tunjukkan perhatian terhadap kegiatan anak, berlaku jujur dan tulus setiap saat, jangan pilih kasih, serta selalu berusaha menepati janji dan menunjukkan kepercayaan kepada anak. Di samping itu, orang tua perlu mendorong anak agar menghormati dan menghargai orang tua. Yang keenam, memperhatikan dan mendengarkan pendapat anak. Orang tua memberi perhatian terhadap anak sejak usia dini dan mencoba melihat segala sesuatu dari sisi anak. Dengarkan dan berusahalah untuk mengerti pendapat anak tanpa dipengaruhi oleh pendapat orang tua. Lalu orang tua harus bisa memakai bahasa yang mudah dimengerti oleh anak. Hal ini akan membuat hubungan anak dan orang tua akan menjadi lebih dekat, sehingga anak dapat menyatakan perasaannya, termasuk perasaan yang baik dan perasaan yang buruk, seperti rasa marah dan tidak senang, takut, tanpa takut kehilangan kasih sayang dari orang tua. Yang ketujuh, membantu mengatasi masalah. Anak membutuhkan bimbingan bila ia terbentur pada suatu masalah, namun orang tua sebaiknya tidak memaksakan pendapatnya. Tawarkanlah pendapat orang tua kepada anak, namun bukanlah peraturan yang mutlak harus dijalankan. Lalu orang tua bisa memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada mereka untuk menyelesaikan masalahnya sebelum orang tua memberikan bantuan, sehingga mereka tidak menjadi malas, tidak selalu bergantung kepada orang tua, dan memperoleh pengalaman baru. Yang kedelapan, mengembangkan kemandirian. Mengembangkan kemandirian di sini yaitu orang tua bisa memberikan inisiatif terhadap anak dan bisa memberikan kebebasan kepada mereka untuk mengembangkan diri. Lalu beri kesempatan kepada mereka untuk mengerjakan sesuatu menurut mereka sendiri, asal tidak bertentangan dengan norma masyarakat. Yang kesembilan, memahami keterbatasan anak. Setiap anak memiliki keterbatasan. Nah, di sini orang tua hendaknya jangan menuntut dan melebihi kemampuan anak. Dan jangan pula membandingkan anak yang satu dengan yang lainnya. Karena setiap anak memiliki kelebihan dan kekurangannya dalam hal tertentu.
Lalu janganlah menjadikan kekurangan dan keterbatasan anak ini sebagai keterpurukan yang harus dihilangkan, karena akan menjadikan mereka pribadi yang tidak percaya diri. Oleh sebab itu, orang tua harus dapat memahami keterbatasan dari anak. Yang terakhir, menjalankan peran orang tua sesuai dengan perkembangan usia anak. Dalam mengasuh dan membimbing anak juga ternyata membutuhkan pemahaman dari orang tua. Bahwasannya semakin bertumbuhnya seorang anak, maka peran orang tua tidak bisa disamakan dengan perkembangan usia anak. Orang tua harus mampu melihat perubahan yang terjadi pada anak, sehingga pola asuh yang diterapkan dapat menyesuaikan dengan perkembangan anak. Selanjutnya, kebiasaan tidak baik yang sering dilakukan oleh orang tua, yaitu yang pertama, menjadikan anak menjadi figur yang tidak pernah salah. Dapat kita contohkan kebiasaan para orang tua bila anaknya sedang berjalan, terus tiba-tiba ia menabrak meja dan akibatnya terjatuh dan menangis. Maka orang tua sering melakukan sesuatu hal yang tujuannya agar tangisan anak segera berhenti, yaitu dengan memukul dan memarahi meja yang ditabrak si anak. Sambil ia berkata, "Siapa yang nakal, Nak? Ini ya mejanya. Ini ibu sudah pukul ya. Mejanya, cuk cuk cuk. Diam ya." Dan biasanya si anak akan segera diam dari tangisnya. Para orang tua sudah membiasakan si anak menjadi figur yang tidak pernah salah. Dan ia akan menciptakan pemikiran yang terekam di dalam benak si anak dan terus terbawa hingga ia dewasa. Akibatnya, bila setiap ia mengalami sesuatu peristiwa dan terjadi sesuatu kekeliruan, maka yang keliru atau salah adalah orang lain atau pihak lain dan dirinya selalu benar. Yang kedua, sering berbohong. Tanpa disadari, orang tua sering melakukan kebohongan-kebohongan kecil setiap harinya. Salah satu contoh, saat seorang ayah ingin berangkat ke kantor dan si anak menangis ingin ikut. Lalu ayahnya bilang, "Sayang, ayah hanya pergi ke depan saja ya, sebentar ya. Sayang, adik sama ibu dulu di rumah." Akan tetapi, kan kenyataannya sang ayah pulangnya hingga malam. Nah, itu merupakan salah satu contoh kebiasaan tidak baik yang sering dilakukan oleh orang tua. Yang ketiga, sering mengancam dan menakut-nakuti. Tanpa kita sadari, orang tua sering melakukan sebuah ancaman-ancaman kecil pada si anak. Memang anak akan cenderung berhenti menangis dan menuruti keinginan orang tua. Namun, dengan pernyataan menakut-nakuti dan ancaman seperti itu, sebenarnya orang tua menanamkan rasa tidak suka atau benci pada pihak yang orang tua sebutkan, misalnya dokter. Nah, akibatnya anak akan tidak suka atau takut dengan figur dokter, yang sebenarnya tindakan ini sangat keliru sekali, karena orang tua dan juga anak suatu saat sering berhubungan dengan mereka. Sebagai contoh, "Adik jangan nakal ya, kalau adik nakal, ibu tidak akan membawa adik pergi tamasya. Adik di rumah saja dengan bibi." Nah, itu salah satu ancaman tidak bisa menyelesaikan masalah nakalnya anak. Sebaiknya orang tua memberikan nasihat yang mudah diterima oleh pikiran mereka. Salah satu contohnya yaitu, "Adik jangan nakal ya, kalau adik nakal, adik jadi tidak ganteng lagi. Dan nanti adik jadi tidak punya teman. Mau nggak adik kalau bermain tidak punya teman dan tidak enak kalau adik bermain sendirian?" Yang ketiga, sering mengancam dan menakut-nakuti. Tanpa kita sadari, orang tua sering melakukan sebuah ancaman-ancaman kecil pada si anak. Memang anak akan cenderung berhenti menangis dan menuruti keinginan orang tua. Namun, dengan pernyataan menakut-nakuti dan ancaman seperti itu, sebenarnya orang tua menanamkan rasa tidak suka atau benci pada pihak yang orang tua sebutkan, misalnya dokter. Nah, akibatnya anak akan tidak suka atau takut dengan figur dokter, yang sebenarnya tindakan ini sangat keliru sekali, karena orang tua dan juga anak suatu saat sering berhubungan dengan mereka.
Sebagai contoh, adik jangan nakal ya. Kalau adik nakal, ibu tidak akan membawa adik pergi tamasya. Adik di rumah saja dengan bibi. Nah, itu salah satu ancaman tidak bisa menyelesaikan masalah nakalnya anak. Sebaiknya orang tua memberikan nasihat yang mudah diterima oleh pikiran mereka. Salah satu contohnya yaitu, adik jangan nakal ya. Kalau adik nakal, adik jadi tidak ganteng lagi. Dan nanti adik jadi tidak punya teman. Mau nggak adik kalau bermain tidak punya teman dan tidak enak kalau adik bermain sendirian? Yang terakhir, memberi hadiah pada perilaku yang negatif. Misalnya, orang tua segera memberikan apa yang diminta oleh anaknya. Jika anak memintanya dengan cara menangis dan berguling-guling, hal ini bisa dijadikan senjata ampuh bagi anak apabila ia ingin menginginkan sesuatu. Kesimpulan untuk materi yang telah disampaikan, yaitu cara mendidik anak oleh orang tua atau pola asuhan yang diterapkan orang tua kepada anak dapat menentukan perkembangan anak, terutama pada kemampuan anak dalam mengadakan relasi sosialnya. Hal ini terjadi karena orang tua merupakan tokoh yang pertama dan utama untuk dijadikan contoh bagi identifikasi anak dalam perkembangannya. Karena sudah menjadi kewajiban orang tua untuk memberikan pendidikan dasar, perkembangan kepribadian, dan kesejahteraan anak. Sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.